Menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jemaat kasih oleh Tuhan, selama beberapa kali ini kita sudah boleh bersama-sama melihat bagaimana meskipun ya Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Allah, ya tetapi kita sudah beberapa kali melihat Yesus mengatakan hal-hal yang hanya boleh dikatakan jikalau dia itu benar-benar adalah Allah. Ya, dan di sini kita melihat bagaimana ternyata bukan cuman ketika Yesus membuat pernyataan-pernyataan yang besar, ya akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Ya, Yesus membuat pernyataan-pernyataan yang hanya boleh dibuat kalau dia itu Allah. Tapi yang menarik bahkan ya, ketika Yesus sedang berbicara, ya, ketika Yesus sedang menasehati, ketika Yesus sedang menghibur, ya, hiburan yang dia berikan, ya kekuatan yang dia berikan, dorongan yang dia berikan hanya bisa dipahami jikalau penghiburan itu berasal dari Allah. Ya, seperti pada tadi yang kita baca. Ya, tadi kita melihat baru di ayat yang ke-6 ya, Yesus membuat kembali suatu pernyataan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya, tetapi kalau sudah memperhatikan di ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya begitu ya. Ini lebih kepada kita melihat Yesus yang sedang menghibur murid-muridnya yang terpukul. Ya, karena Yesus mengatakan, aku akan meninggalkan engkau. Ya, nah saudara perlu tahu ya, bagaimana para murid ini mengikut Yesus itu karena Yesus yang mengundang. Ya, Yesus yang mengajak, Yesus yang meminta mereka untuk mengikuti dia. Dan mereka sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Dan sekarang, begitu ya, setelah mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, Yesusnya mengatakan, saya harus meninggalkan kalian. Begitu ya. Ya, sehingga saudara bisa membayangkan betapa susahnya, ya betapa bergumulnya hati para murid. Ya, sehingga Yesus sebagai guru yang baik, ya bagaimana dia memberikan penghiburan kepada mereka. Tapi menariknya ya, penghiburan yang Yesus berikan, jikalau diberikan hanya oleh seorang manusia, itu betul-betul tidak menghibur sama sekali. Betul? Ya, karena Yesus mengatakan apa ya? Perhatikan kembali Yohanes pasal ke-14 ayat yang pertama, dikatakan apa di sana? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Ya, kalau saudara mendengarkan akan berpikir apa ya? Kita mungkin akan berpikir ngomong enak. Ya, jangan gelisah hatimu, yang betul saja. Ya, sehingga kalau saudara memperhatikan beberapa kali saya menekankan ya, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dia adalah roti hidup. Sejauh mana ya kita sebagai orang Kristen, kita siap untuk menghadapi kematian. Betul ya? Tapi yang menarik pada waktu kita diskusi ya di dalam Young Couple Fellowship, ya ternyata yang menarik ini ada varian baru ini. Gitu ya. Kenapa kok varian baru? Ya karena sebetulnya kami siap. Ya kalau Tuhan memanggil kami siap. Tetapi keluarga kami ini bagaimana? Begitu ya? Atau varian yang lain. Begitu ya. Kalau Tuhan memanggil saya siap. Tapi kalau Tuhan memanggil pasangan saya dan kemudian saya ditinggalkan sendiri, ini bagaimana ini? Wah, gitu ya. Ya sehingga ini menarik ya. Sehingga kalau saya dipanggil siap. Tetapi keluarga yang saya tinggalkan itu gimana ya, Pak? Ya, sehingga kalau saudara memperhatikan di sini kontras ya. Gimana kalau misalnya pada waktu saudara mengatakan seperti itu ya, kemudian saya mengutip apa yang Tuhan Yesus katakan begitu ya, tidak usah khawatir, jangan gelisah hatimu, gitu ya. Saudara akan berpikir apa? Ya tadi ya, ngomong itu gampang. Ya sehingga pertanyaannya ya, apakah di sini Yesus lebih kurang perhatian daripada kita? Ya sehingga kita siap dipanggil Tuhan, tetapi karena kita masih memperhatikan keluarga kita, begitu ya, maka kita jadi ragu-ragu ini.
Ya, tapi Yesus kok sepertinya enak sekali ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Ya, sehingga kalau kalimat ini hanya diucapkan oleh manusia, saya percaya kita berhak agak protes loh. Habis manggil, begitu ya, terus sudah kayak kita mengikuti panggilannya, ditinggal pergi, terus cuma ngomong jangan gelisah, begitu ya. Nah saudara, apalagi ketika saudara sampai di ayat yang kedua, ya, di mana Yesus mengatakan apa? Kenapa kok dia mengatakan para murid jangan khawatir? Karena di ayat yang kedua, dia mengatakan apa? Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Ya, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara bayangkan ya, kalau kita orang yang kita kasihi, ya, akan meninggalkan kita. Ya, terus dia tahu ya betapa kita itu susah hati, ya kita merasa tidak siap gitu ya. Kemudian dia menghibur kita seperti yang Yesus katakan. Ya jangan takut, ya jangan gelisah. Kenapa? Aku akan datang kembali. Ya terus aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Kira-kira saudara akan mikir apa ya? Ya mungkin dari pertamanya sedih bisa ada muncul perasaan yang lain. Amin. Begitu ya. Kalau orang yang kita kasihi meninggalkan kita terus mengatakan jangan takut, ya aku akan datang kembali. Ya terus kamu tak bawa. Kira-kira apakah perasaan tadi ya, perasaan sedih itu digantikan sukacita, ya atau perasaan sedih itu mulai agak ditambah dengan kekhawatiran? Yang mana ya? Apalagi kalau saudara tanya, loh terus anak kita bagaimana? Ya nanti kita akan bawa bersama-sama. Gitu ya. Ya kira-kira saudara akan berpikir apa? Wah puji Tuhan, ya sesegera mungkin setelah kamu sampai sana jemput saya sama anak-anak. Apakah saudara akan menjawab seperti itu? Ya atau mungkin ya meskipun saya susah hati ya kamu tinggalkan saya, tapi ya kalau memang sudah waktunya untuk berangkat ya sudahlah direlakan lah gitu ya. Yang mana ya? Ya sehingga saudara perhatikan di sini, kalau Yesus itu bukan Allah, ya bahkan ketika dia memberikan suatu penghiburannya itu bukan penghiburan. Ya penghiburannya itu agak creepy ya, penghiburannya kok agak serem sedikit begitu ya. Aku akan datang kembali. Ya aku akan membawa kamu kemana aku itu pergi. Ya sehingga bahkan ya ketika Yesus memberikan penghiburan yang dia berikan itu baru bisa berfungsi sebagai penghiburan ya hanya kalau dia itu adalah Allah. Amin. Begitu ya, sehingga hanya karena dia itu Allah maka dia bisa mengatakan janganlah gelisah hatimu. Ya percayalah kepadaku. Ya hanya karena dia itu Allah ya maka dia bisa mengatakan aku akan datang kembali kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa. Ya kalau dia bukan Allah dan dia mengatakan jangan takut. Ya meskipun aku sudah meninggalkan kamu tapi setiap hari aku bersertamu. Malam kamu tidur, aku di dalam mimpimu begitu ya. Wah itu agak sedikit membuat bulu kuduk berdiri begitu ya. Tapi karena Yesus adalah Allah, maka dia bisa mengatakan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya sehingga karena dia adalah Allah ya. Di sini kita melihat baru di sana kita bisa mengerti kenapa Yesus mengatakan jangan khawatir. Dan mengapa dia sepertinya tidak khawatir pada waktu dia meninggalkan para murid. Ya, demikian juga pertanyaan bagi kita ya. Kalau kita percaya Yesus adalah Allah, ya maka pertanyaannya, ya maka mengapa kita khawatir? Ya jikalau kita kembali kepada dia, atau kita khawatir jikalau dia tidak tahu apa yang terbaik untuk keluarga kita. Ya, sehingga saudara, seperti saya pernah mengatakan pada waktu kita merenungkan bersama-sama 7 perkataan aku adalah. Ya pertanyaannya adalah sejauh mana kita konsisten. Jikalau Yesus bukan Allah, ya mending saudara jangan ikut. Ya karena jikalau dia bukan Allah, seenaknya bicara, jangan khawatirlah. Atau malah penghiburannya agak menyeramkan begitu ya. Aku kembali kepadamu lah, aku menyertai kamu senantiasa. Tapi pertanyaannya jikalau kita percaya dia adalah Allah, sejauh mana kita konsisten dengan apa yang kita itu percaya.
Ya, sehingga pada waktu kita merenungkan ego eimi, ya, di sini satu hal yang kita harus sama-sama baik-baik pikirkan. Ya, karena di sini kita menemukan apa yang Yesus sendiri katakan. Ya, dia mengatakan akulah roti hidup, dia mengatakan akulah terang dunia, dia mengatakan akulah pintu, dia mengatakan akulah gembala yang baik. Ya, dan hari ini kita melihat bersama-sama Yesus sendiri mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini kalimat-kalimat yang bukan berasal dari pemikiran manusia atau pemikiran para murid kemudian dikait-kaitkan dengan Tuhan Yesus. Tidak. Ini kalimat yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri yang melalui apa? Kita diajak untuk percaya bahwa dialah Tuhan, dialah anak Allah dan kita boleh mendapatkan kehidupan. Nah, saudara, pada hari ini kita sampai kepada ego eimi yang kelima, gitu ya. Akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Ya, apa artinya ya? Pada waktu Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan kemana ini sebetulnya? Ya, Thomas mengatakan bahwa Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ? Nah, saudara, kita mungkin akan mengatakan, iya Thomas ini kurang ngerti ya. Tapi sambil kita mengatakan Thomas kurang ngerti, jangan-jangan kita sendiri juga bingung ya. Jalan apa? Jalan ke surga. Kalau jalan ke surga, itu maksudnya apa? Yesus mempersiapkan rumah di surga, itu maksudnya apa? Dia bangun rumah kah? Ya, terus sekarang saya belum dipanggil karena memang rumah saya masih tunggu antrian kah? Gitu ya, karena mungkin pemborongnya terbatas ya. Ya, sehingga itu kenapa sampai sekarang kita masih di sini. Ya, karena kalau kita pulang sekarang repot ya. Di surga rumahnya mungkin belum jadi. Begitu ya, sehingga tunggu dulu. Nanti kalau rumahnya itu sudah jadi, ya baru kemudian kita dipanggil, wah, baru di sana kita tahu ya, dapat rumah yang kaplingannya berapa. Begitu ya, dapat rumah atau dapat apartemen begini ya. Nah, baru tahu tadi. Apakah dalam pengertian seperti itu ya? Ya, sehingga kalau kita sungguh-sungguh mau mengerti ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, kita perlu juga melihat apa sebetulnya yang Yesus maksudkan ya ketika di ayat yang pertama tadi dia mengatakan, ayat yang kedua ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa maksudnya? Yesus itu pergi kemana? Nah, saudara perhatikan, karena selama ini kalau saya boleh mengatakan, ya pada waktu kita membaca ayat ini, yang muncul di dalam pemikiran kita adalah seolah-olah Yesus mengatakan, ya aku pergi ke situ itu kemana Tuhan? Ke surga. Oh, Yesus pergi ke surga, untuk apa? Menyiapkan tempat. Sehingga pemikiran kita akan seperti tadi ya. Oh, Yesus ke surga, menyiapkan tempat. Jujur, saya dulu juga pikir seperti itu ya. Ya, jadi di surga Yesus bangun rumah. Ya, satu untuk saya, satu untuk saudara, begitu ya. Nanti kalau sudah jadi, kita dipanggil untuk sampai ke sana. Nah, cuman pertanyaannya ya, kalau betul itu yang Yesus maksudkan, lalu apa maksudnya ketika dia mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya, ketika para murid bersedih hati, Yesus mengatakan jangan takut, aku akan bangun rumah ya. Setelah aku bangun rumah, aku akan balik, begitu ya. Aku akan menjemput kamu. Pertanyaannya, ya kalau kita mengerti kalimat ini di dalam pengertian bahwa Yesus ke surga, nanti pada waktu kedatangan kedua baru dia kembali. Pertanyaannya sebelum Yesus datang para murid sudah mati duluan, begitu ya. Ya, sehingga apa artinya ketika dia mengatakan aku akan ke sana, aku akan bangun rumah. Ya, setelah jadi, aku akan jemput kamu. Kemudian para murid nunggu ini. Kok gak jemput-jemput ya? Apa rumahnya gak jadi-jadi ya? Begitu ya, sampai akhirnya mereka meninggal. Begitu ya, terus waktu meninggal, mereka baru ketemu Yesus di surga. Ya, kira-kira kalau mereka nanya, Yesus, katanya kamu mau kembali jemput. Lah kok sekarang aku sudah sampai surga, kamu belum jemput. Gitu ya. Kira-kira Tuhan akan jawab apa ya? Ya maksud ya soalnya rumahnya belum jadi atau apa ya? Ya, sehingga saudara izinkan pada hari ini saya mengatakan tidak tepat. Ya, kalau kita mengerti Yohanes pasal ke-14 ayat 2 hingga ayat yang ketiga sebagai Yesus ke surga,
ya kemudian menyediakan tempat di sana, kemudian baru kembali, begitu ya. Kalau kita mengerti seperti itu, maka kita akan mengalami kebingungan seperti Thomas. Maksudmu itu pergi kemana? Menyediakan tempat seperti apa? Kenapa kok tidak kembali, begitu ya? Betulkah kalau saya mati, saya ketemu sama Tuhan, baru itu namanya engkau kembali? Kalau kembali ya mestinya engkau yang kembali, begitu ya? Bukan saya yang ke sana. Ya, sehingga semua kebingungan ini, begitu ya, karena selama ini kita membaca ayat ini dalam pengertian Yesus ke surga, ya kemudian menyediakan tempat, setelah itu jadi, baru kemudian dia kembali ke kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik di dalam hal ini ya, terjemahan LAI ada beberapa tambahan yang kurang tepat, yang mungkin akan membuat kita terpikir bahwa surga di sini adalah rumah Bapa di sini adalah ya Yesus pergi ke surga di sana. Perhatikan baik-baik terjemahan yang lebih sesuai ya dengan teks Yunaninya di ayat yang kedua. Ya sebetulnya dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Begitu ya, sebetulnya tidak ada kata ke situ. Ya, tetapi sebetulnya adalah sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau di dalam terjemahan Alkitab saudara, bunyinya kan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, sehingga kita juga bingung waktu Thomas nanya, Tuhan kami tidak tahu engkau pergi. Thomas ini enggak dengar baik-baik. Yesus sudah ngomong, sebab aku pergi ke situ. Ya mestinya tahu dong, situ itu mana. Ya, tapi kalau saudara baca di dalam teks Yunaninya, sebetulnya kata ke situ itu tidak ada. Ya sebetulnya cuma aku akan pergi. Tapi mungkin karena dirasa penerjemahnya ini kalau cuma pergi kemana ya? Akhirnya satu penerjemahan yang diizinkan ya. Jadi saya tidak mengatakan LAI menerjemahkan secara tidak baik, tidak. Ya satu penerjemahan yang diizinkan, tapi kadang-kadang memang bisa memberikan maksud yang berbeda. Begitu ya. Demikian juga di ayat yang ketiga, ya saudara membaca di dalam terjemahan Alkitab saudara, apabila aku telah pergi ke situ, aku dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Itu kenapa kita pikir Yesus pergi ke situ, ya berarti ke surga, menyediakan tempat, berarti bangun rumah. Begitu setelah itu dia akan datang kepadaku. Tapi sekali lagi ya di dalam teks Yunaninya, kata ke situ itu tidak ada. Ya, terjemahannya adalah dan apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya, sehingga pertanyaannya adalah kalau begitu maksudnya apa? Yesus pergi ini pergi ke mana? Ya, jikalau bukan pergi ke situ, ya jikalau dia bukan pergi ke surga untuk menyediakan tempat, nah pertanyaannya dia pergi kemana? Tempatnya itu tempat apa? Begitu ya. Nah saudara, kita untuk menjawab hal ini ya, kita perlu menyadari ya, bahwa apa yang menjadi konteks di dalam Injil Yohanes. Ya kalau kita memperhatikan baik secara konteks waktu maupun konteks daripada Injil Yohanes, begitu ya. Saudara, di sana kita bisa mengatakan bahwa ketika Yesus pergi, ya ketika dia mengatakan aku pergi, dan di sana aku pergi, aku menyediakan tempat, itu bukan dia bermaksud mengatakan aku akan ke surga, tidak. Tapi maksudnya adalah aku pergi ke salib. Begitu ya, bukan aku pergi ke surga, tetapi aku akan pergi ke salib. Dan pada waktu aku pergi ke salib, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku disalibkan, aku akan bangkit dan aku akan menampakkan diri kepadamu. Dan di mana aku berada, di sana aku berada. Begitu ya. Lupa kenapa kok perginya di sini pergi ke salib? Ya karena dua hal. Yang pertama, ya karena memang setelah Yesus mengatakan ini, dia betul-betul pergi dan bukan perginya ke surga, tapi ke salib. Dan saudara mesti memperhatikan ya di dalam Injil Yohanes tidak ada catatan mengenai Yesus naik ke surga. Bukan berarti Yesus tidak naik ke surga loh ya. Tetapi catatan mengenai Yesus naik ke surga itu munculnya di mana? Lukas. Ya, kemudian kisah para rasul. Ya, sehingga saudara membaca di dalam Injil Yohanes ditutupnya bukan dengan Yesus itu naik ke surga.
Tapi yang Yohanes katakan dia itu naik ke salib. Ya sehingga secara konteks waktu naik ke sini itu adalah naik ke salib. Dan yang kedua, ya saudara perlu menyadari juga ya bagaimana secara kitab Yohanes memandang salib sebagai pemuliaan. Begitu ya. Nah saudara, mari kita melihat bersama-sama ya beberapa ayat dari Yohanes. Silakan next. Ya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-23, saudara perhatikan di sini dikatakan apa? Ya tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Loh maksudnya apa? Naik ke surga kah? Bukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi bagaimana Yesus dimuliakan? Menariknya Yohanes mengatakan gak perlu tunggu sampai dia naik ke surga. Ya bukan sekali lagi, bukan Yohanes tidak percaya Yesus naik surga ya kan. Di dalam Wahyu kita melihat Yohanes juga tahu Yesus sudah di surga. Tapi Yohanes mau memberitahu kita, Yesus dimuliakan itu tidak harus tunggu sampai dia naik ke surga. Tetapi ketika dia mati, dari satu biji itu akan menghasilkan banyak buah. Demikian juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ya ayat yang ke-32, Yesus mengatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi. Ya maksudnya ketika dia naik, ya kan? Ketika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Maksudnya apa? Ditinggikan dari bumi. Sekali lagi, bukan ketika dia naik ke surga, tetapi ketika dia naik ke salib. Ya, ketika dia naik ke salib, itu artinya dia ditinggikan dari bumi. Dan di sini kita melihat bagi Injil Yohanes ya, setelah Yesus menyelesaikan karya salib, dia sudah menyelesaikan apa yang dia harus lakukan. Sehingga di dalam 7 perkataan salib, salah satu yang Yesus katakan adalah sudah selesai. Itu muncul di mana? Itu hanya muncul di Injil Yohanes. Ya, Yohanes pasal 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah dia, sudah selesai, tetelestai. Ya, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kembali ya, satu ayat yang menunjukkan ini hanya boleh dikatakan oleh Allah itu, anak Allah. Ya karena kalau kita mau mati terus kita mengatakan, ya sudah Tuhan saya rela, aku serahkan nyawaku kepadamu. Itu bukan arti kerohanian ya, kalau kita yang ngomong, itu arti ketidaktahu-dirian. Amin. Ya saudara mau mati, mau enggak serahkan nyawa ya mati aja. Betul ya? Tidak ada ceritanya, ya Tuhan saya sudah siap meninggal, saya serahkan nyawaku, sekarang kamu boleh ambil. Ya kalau saya tidak siap, kamu tidak bisa ambil. Tidak ada. Ya, sehingga ketika Alkitab mengatakan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, itu menunjukkan dia bukan, ya dia berbeda dengan kita yang karena kita berdosa, maka kita harus menghadapi kematian. Yesus bukan berdosa. Ya dia menebus dosa-dosa kita. Itu kenapa dia berkuasa atas nyawanya, dia juga rela menyerahkan nyawanya. Dan di sini Yohanes mengatakan sudah selesai. Ya sehingga di sini kita melihat ya, kita mesti memahami mulai sekarang begitu ya. Yohanes 14, Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bukan dalam pengertian aku akan ke surga. Ya, meskipun betul ya Yesus akan ke surga, tapi yang dimaksudkan dia di sini termasuk ketika dia mengatakan akulah jalan. Maksudnya apa? Ya apa artinya ketika Yesus mengatakan akulah jalan, yang dia maksudkan adalah jalan salib. Ya aku akan ke jalan salib. Aku akan naik ke atas kayu salib dan setelah aku naik ke atas kayu salib, aku menjadi jalan menuju kepada Bapa. Ya sehingga pada waktu Thomas mengatakan kami tidak tahu jalan ke situ, ya berarti Thomas tidak pernah dengar Yesus mengatakan dia akan disalib. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan. Ya demikian pula kalau hari ini kita masih bingung ya, bagaimana bisa tahu jalan ke surga begitu ya. Padahal saya tidak tahu jalan ke sana itu mana begitu ya. Saudara, berarti kita tidak melihat salib itu sebagai jalan. Ya seperti Thomas, kita tidak melihat salib itu sebagai suatu kemuliaan, padahal realitanya seperti itu.
Ya itu kenapa kita merayakan Jumat Agung, ya karena memang salib itu mulia. Ya satu-satunya saya percaya ya, kematian yang paling hina tetapi yang dirayakan selama ribuan tahun oleh sekian juta orang, ya mau cari kematian yang mana lagi? Ya kematian di atas salib. Ya itulah jalan. Ya sehingga pada waktu kita menyadari ya, dan mengerti bahwa yang Yesus maksudkan adalah aku pergi ke salib, maka di sini kita melihat segala hal itu menjadi jelas. Pertanyaan Thomas juga bisa dijawab dengan gampang. Ya Yesus pergi ke salib, begitu ya, untuk mati bagi kita. Sehingga itu kenapa dia bisa mengatakan akulah jalan. Karena setelah aku sampai di salib, ya setelah aku disalib, maka barang siapa percaya kepadaku, ya dia akan menemukan jalan menuju kepada Bapa. Ya sehingga kenapa Yesus adalah jalan? Ya karena dia sudah mati di atas kayu salib, ya dan dia menjadi jalan keselamatan bagi setiap kita. Dan yang kedua, pada waktu kita menyadari jalan di sini sebagai salib, maka yang berikutnya ya, ketika Yesus mengatakan aku akan kembali kepadamu, juga mempunyai arti yang jelas. Ya bukan seperti tadi ya, Yesus ngomong balik sampai saya mati, kok tidak balik-balik, begitu ya. Ya kalau saya jadi para murid saya akan nanya itu, katanya balik. Lah kok saya sudah keburu mati, engkau tidak balik-balik. Ya balik itu mestinya kan bukan aku yang ke surga, kamu yang ke bumi dong. Kalau kita pahami secara surga. Ya tapi kalau kita pahami jalan di sini adalah jalan salib, begitu ya. Maka di sini kita akan melihat bagaimana melalui kebangkitannya Yesus menepati perkataannya. Ya sehingga kapan Yesus menjumpai kembali para murid seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Maksudnya itu apa? Ya itu tadi. Setelah dia naik ke atas salib, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya sehingga barang siapa percaya kepadanya mendapatkan jalan. Betul loh, dia datang kembali kepada para murid. Ya karena di dalam Injil Yohanes saudara menemukan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Begitu ya. Sehingga apa yang Yesus katakan di sini bukan sesuatu hal yang belum terbukti ya. Kalau kita mengerti ayat ini secara benar, maka apa yang Yesus katakan, aku akan kembali kepadamu. Begitu ya, dan membawa kamu bersama-sama dengan aku, itu sudah tergenapi ya pada waktu Yesus kemudian bangkit dan kemudian dia datang kembali kepada para murid. Dan saudara, satu hal yang juga kita perlu menyadari di dalam Injil Yohanes, begitu di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus itu diberikan, ya janji Roh Kudus itu diberikan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi secara de facto ya Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Tapi Yohanes memberitahu kita secara de jure begitu ya, Roh Kudus itu diberikan setelah Yesus menampakkan diri. Jadi dalam Yohanes dikatakan dia menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Ya sehingga saudara, di sini kita perlu memperhatikan bersama-sama. Kenapa Yesus adalah jalan? Ya karena dia sudah naik ke atas kayu salib. Tapi juga kenapa dia adalah kebenaran? Ya karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga dengan kebangkitannya dan dengan dia menampakkan diri kepada para murid, dia adalah kebenaran. Kenapa? Karena semua yang dia katakan, dia genapi. Begitu ya. Semua yang dia itu katakan, dia sudah menggenapkannya. Dia betul-betul kembali kepada para murid, dia betul-betul bangkit, dia betul-betul menampakkan diri. Itu kenapa kita bisa percaya bahwa Tuhan kita bukan hanya jalan, tetapi dia juga adalah kebenaran. Ya sehingga kalau jalan ditunjukkan melalui jalan salib, kebenaran Yesus ditunjukkan melalui kebangkitan dan penampakannya. Ya sehingga kebangkitan dan penampakan Yesus menunjukkan bahwa semua yang dia katakan dan dia lakukan itu benar adanya. Nah, saudara, berkenaan dengan hidup, kita akan melihat itu pada waktu kita bicara mengenai Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tapi bolehkah pada hari ini saya bertanya kepada setiap kita ya, sungguhkah kita percaya Yesus adalah jalan? Ataukah kita masih mencari jalan yang lain? Dan betulkah ya kita percaya Yesus adalah kebenaran? Ataukah kita masih meragukan apa yang dia katakan?
Kembali di sini kita melihat ya, apa yang Yesus lakukan, dia juga katakan. Apa yang Yesus katakan, dia juga lakukan. Ya, dia mengatakan, akulah jalan. Tuhan, buktinya apa? Kenapa saya mesti percaya kamu jalan? Ya, padahal ikut jalan Tuhan itu susah. Ya, kenapa saya mesti tetap percaya engkau adalah jalan? Buktinya apa? Yesus mengatakan, betul kan? Saya sudah naik ke salib, memberikan jalan bagimu. Demikian juga kalau saya tanya, Tuhan, dari mana saya tahu engkau kebenaran? Jangan-jangan saya ikut kamu, ternyata saya tertipu. Begitu ya, jangan-jangan saya ikut kamu, ternyata hanya untuk dikecewakan. Betulkah engkau itu kebenaran yang tidak akan pernah mengecewakan? Buktinya mana? Ya, firman Tuhan mengatakan, aku tidak hanya berkata-kata, tapi betul kan, aku sudah bangkit. Ya, aku sudah menggenapkan apa yang aku katakan. Ya, sehingga itu kenapa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, sehingga sekali lagi, ya sebelum kita mempersiapkan hati, sebelum kita akan menyongsong Jumat Agung dan Paskah, bolehkah kita sekali lagi mempersiapkan hati kita? Ya, kita hari ini di dalam berbagai-bagai pergumulan yang mungkin sudah ragu ya, betul enggak ini jalannya? Dan betulkah yang Yesus katakan itu benar? Kenapa sepertinya kok realitanya berbeda? Ya, firman Tuhan mengatakan memang jalan Tuhan itu sempit, pintu itu kecil, tapi kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan dia betul-betul adalah jalan dan dia betul-betul adalah kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan boleh menyatakan kebenaran Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali ketika segala sesuatunya, situasinya menjadi sulit, kami juga sulit percaya betulkah engkau jalan, ataukah kami harus mengambil jalan yang lain, jalan pintas yang sepertinya enak, sepertinya lebar ya Tuhan. Betulkah ya Tuhan, kami tetap boleh percaya kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, ampunilah kami, meskipun kami seringkali mengatakan engkaulah kebenaran, betapa kami meragukan kebenaran Tuhan. Dan betapa ya Tuhan, kami seringkali enggan untuk mempelajari kebenaran Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh melihat bersama-sama, Engkau bukan hanya Allah yang berbicara, tapi Engkau juga adalah Allah yang sudah bertindak. Engkau betul-betul sudah mati di atas kayu salib. Engkau betul-betul bangkit. Dan karena itu biarlah kami boleh percaya, Engkaulah jalan dan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh bersama kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.